Kita coba join dulu lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kedengaran sekarang, Bu? Suara kedengaran jelas, Oke, Kak. alhamdulillah. Tadi ada sedikit gangguan teknis tadi, makanya agak-agak kedengaran suaranya tadi. Ya, betul. Dan sepertinya ini juga sinyalnya sedikit terganggu ya dari sana. Gambarnya agak Iya, kabur, belum agak. muncul kayaknya, tapi tidak masalah. Hmm. Kita mulai aja ya, Bu. Boleh, mangga, Oke. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pegiat literasi dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar sampai di hari ke-6 ini, tanggal 6 bulan Maret tahun 2025. Pada hari ini kita spesial membahas mengenai adab adab dari dongeng. Belajar adab dari dongeng. Nah, kebetulan dalam pembahasan kali ini kita spesial mendatangkan pemateri yang luar biasa dari Jawa Barat. Nah, kita sapa dulu Teh Vera Ferawati atau Ibu Vera. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Halo, mang, Teh? salam semua. Iya, Kak? Kumaha ada mang, Teh? Alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillah ada mang. sehat atuh. kita karena pemateri kita dari Jawa Barat, maka kita buka dulu dengan percakapan bahasa Sunda. Kunaon, Teh? Nuju naon, nuju apa ya? Kayaknya lebih senang bahasa Indonesia saya, bukan berarti nggak pede bahasa Sunda ya. Tapi kalau bahasa Sunda kayaknya yang Oke, kedesak. oke. Nah, hari ini kita Teh Vera dan para penonton sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita memberikan nilai-nilai adab, tetapi melalui dongeng. Nah, mungkin kita juga udah pernah mengalami masa kecil, baik saya maupun Teh Vera atau para penonton yang lain. Mungkin masa kecil kita kalau tidak dibacakan dongeng, kita nggak tidur. Atau kalau misalkan ada satu kejadian kita nggak mau makan nih, nah pasti orang tua kita akan memberikan cerita dongeng, misalkan dongengnya akibat malas makan mungkin. Nah sehingga anak-anak itu takut untuk malas makan sehingga dia rajin untuk makan tiap hari. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung berupa penanaman nilai karakter atau nilai adab. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali anak itu tidak ngeh atau belum paham bagaimana pengamalan atau nilai-nilai adab dalam sebuah cerita atau sebuah dongeng. Nah, pada hari ini bersama Teh Vera, kita akan membahas bagaimana belajar tata krama, tapi melalui dongeng. Nah, kalau kita akan mulai, kalau menurut Teh Vera, seberapa penting adab itu, belajar adab itu di dalam dunia perdongengan? Eh, yang pastinya sih dongeng adalah salah satu media yang sangat efektif ya untuk mengajarkan adab pada anak-anak gitu. Karena
kita tahu kita bisa memasukkan karakter apapun itu di dalam dongeng, bisa itu hewan, bisa itu benda, bisa itu semua hal yang tidak hidup bisa dihidupkan dalam dongeng gitu. Jadi kita bisa mengkarakterkan misalnya bagaimana kita mengajarkan anak bahwa tidak boleh membuang makanan dengan mendongengkan bahwa bagaimana si nasi itu menangis ketika dibuang. Jadi mengajarkan adab melalui dongeng itu atau dongeng itu menjadi salah satu media yang paling efektif untuk mengajarkan adab pada anak-anak. Oke. Nah, tapi juga Teteh, terkadang tidak semua cerita itu walaupun ada nilai-nilai adabnya, tapi terkadang cerita itu ada yang bersifat mengerikan. Mungkin saya contohkan salah satu Teteh. Di Jerman itu ada kisah anak yang malas makan, kemudian diceritakan kalau karena si anak itu malas makan, dia akhirnya dihukum dengan cara dirantai. Itu dalam cerita legenda Jerman. Nah, Ya. kan tidak mungkin juga sang anak diceritakan hal yang bersifat menakutkan seperti itu. Apalagi ada juga ceritanya anak yang durhaka pada orang tua tuh lidahnya dipotong dan segala macam lah gitu. Nah, bagaimana Teh Vera menyikapi, bagaimana sih menyusun strategi atau mensiasati bahwa dongeng yang kita sampaikan kepada anak itu ada nilai adab, tetapi tidak membuat anak-anak itu takut gitu. Betul. Gini, Kak, kalau menurut saya ya, itulah peran kita sebagai penyampai dongeng atau pendongeng atau orang-orang yang menyampaikan dongeng, menyampaikan kisah, menyampaikan cerita. Kenapa kita berperan penting? Kita harus bisa memilah sebuah yang disampaikan atau bagaimana cara kita menyampaikan. Ketika kisah itu di dalam cerita itu dikisahkan hal-hal yang sifatnya kekerasan dan sebagainya, saya rasa itu bisa ditutupi dengan atau dialihkan dengan cerita yang lebih bijak gitu. Nah, sebagai orang yang menyampaikan kisah kepada anak-anak, itu sebaiknya memang harus sangat bijaksana untuk memilah cerita yang akan disampaikan. Oke. Bukan berarti cerita itu harus segamblang itu kan enggak gitu. Jadi itulah peran kecerdasan kita para orang tua atau kita yang mendongengkan itu untuk bijaksana dalam memilihkan cerita untuk menyampaikan nilai-nilai adabnya tersebut. Oke, berarti memang kita pula yang harus berstrategi dan bersiasat bagaimana sebagai pendongeng atau mungkin orang tua yang akan menceritakan kepada anak untuk bisa menyeleksi ya Teh, menyeleksi cerita supaya dia nilainya ada nilai-nilai adabnya, tetapi tidak membuat anak-anak itu kayak ketakutan. Betul, betul sekali. Oke. Karena tidak semua cerita ya, buku cerita atau taruhlah kita misalnya kita membacakan sebuah cerita dengan anak-anak itu, menyampaikan dongeng lewat buku cerita. Itu kita juga harus lebih selektif ketika membacakan sebuah cerita. Belum tentu di dalam buku cerita anak-anak itu isinya benar-benar pure, murni, tidak ada kata-kata yang mengandung kekerasan dan sebagainya gitu ya. Atau kata-kata memang dalam tanda kutip tidak seharusnya anak-anak mendengar kalimat-kalimat kata-kata seperti itu gitu. Ada ditemukan. Nah, itulah bijaksananya kita atau kecerdasan seseorang dituntut dalam menyampaikan dongeng atau menyampaikan kisah itu ya seperti itu tadi, bahwa ketika kita menemukan kata-kata atau kalimat nggak harus disampaikan kalau memang itu akan berdampak buruk justru buat anak-anak gitu maksudnya. Oke, berarti kita bisa kayak berimprovisasi dengan teks cerita. Misalkan ada suatu teks yang mungkin bahasanya agak terlalu tinggi atau mungkin anak-anak agak sensitif mendengarnya atau nggak terjangkau mungkin bahasanya, mungkin bisa disiasati dengan mengimprovisasi kalimatnya. Bisa jadi itu Teh. Betul sekali, betul, tepatnya begitu. Nah, kalau Teteh nih sebagai yang sudah membahas mengenai adat nih dan sebagai pengelola TBM juga di Jawa Barat, ada nggak Teteh pernah bercerita, mungkin cerita lokal masyarakat Sunda tentang adab-adab dan nilai-nilai? Mungkin kalau kita bahas asal-usul Tangkuban Perahu mungkin dah biasa. Atau mungkin ada nggak Teteh bercerita satu kisah yang mungkin jarang orang terdengar tapi ada nilai adabnya?
Kalau di sini sih kebanyakan cerita saya coba bacakan dari buku-buku yang sudah ada ya, yang terutama kemarin kita baru dapat bantuan 1.000 buku Oke. ya dari Perpusnas, jadi banyak mengusahakan buku-buku dari sana. Cuman kalau untuk dongeng-dongeng yang apa yang sudah terbiasa anak-anak dengar, seperti kita sebagai contoh kayak kita mengajarkan adab atau mengajarkan kejujuran, itu bisa dengan kisahnya Pinocchio yang ketika berbohong hidungnya manjang gitu Iya. kan, atau ya jadi terus ada yang bagaimana kita belajar cerdas itu ketika apa atau saling menolong gitu, ketika adab saling menolong itu ketika kancil dan buaya gitu, yang sang buaya ternyata membantu menyeberangkan gitu. Itu banyak sih cerita atau dongeng anak yang bisa disampaikan, yang pada intinya tuh anak-anak tuh bisa belajar banyak hal gitu dari sana ya, terutama dari mulai curang, bagaimana respect terhadap orang yang jauh lebih tua, atau mengajarkan empati, gotong royong itu seperti apa, saling membantu itu seperti apa, itu bisa lewat dongeng. Banyak ya contoh. Terus kalau kayak di seri Ramadan ini, saya biasanya mengajarkan ke anak-anak tuh kayak kisah-kisah Nabi ya, misalnya bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil dengan gelarnya Al-Amin gitu, atau kesabarannya Nabi Ayub. Itu banyak sekali sih sebenarnya dongeng-dongeng yang kita bisa angkat gitu sebenarnya untuk mengajarkan adab pada anak-anak. Oke, Begitu. berarti memang ada ragam banyak cerita yang mungkin bisa kita olah, yang mungkin kita bisa jadikan semacam wadah atau tempat bagi anak-anak untuk mendengar cerita dan juga mengambil nilai-nilai. Nah, mungkin yang ingin jadi pertanyaan besar, ada nggak trik khusus dari Teteh ketika menceritakan kepada anak itu? Bisa diulang Kak? Apakah ada trik khusus nih Teteh menceritakan sebuah cerita kepada anak sehingga anak itu tertarik dan mungkin menggali nilai-nilai adab yang ada dalam sebuah cerita? Saya biasanya kalau mendongeng terhadap anak-anak itu memerankan tokohnya itu dari anak-anak yang hadir saat itu. Jadi ketika saya Jadi memang si anak menceritakan, itu ya jadi pelaku cerita mungkin ya? betul, jadi kita bisa menyontohkan itu, memberikan contoh itu, sampelnya itu secara langsung Oke, gitu. oke. Ketika kita mendongengkan kejujuran, bisa angkat dongeng itu kita ciptakan sendiri dari kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan antara dialog dengan anak-anak yang ketika mereka meminjam pensil, terus tiba-tiba nggak dikembalikan, ketika ditanya pensil apa sih, misalnya Ari, kamu pinjam pensilnya Agus enggak gitu kan. Terus Agusnya bilang enggak Bu, padahal dia belum mengembalikan, cuman untuk mengatakan permintaan maaf itu terlalu malu atau takut gitu kan. Nah biasanya itu saya membuat sebuah cerita supaya pada akhirnya si anak itu mengembalikan pensil gitu, dengan berujung keduanya saling memaafkan gitu. Nah itu yang serunya gitu. Oke, berarti memang lebih bagus ya kalau ketika si anak itu dijadikan sebagai pelaku dalam tanda kutip, pelaku dalam cerita sehingga kebayang gitu. Iya, iya betul. Cuma memang cara penyampaian memang harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai si anak yang melakukan kesalahan itu pada akhirnya kok saya jadi kayak kayak ditelanjangi atau dipertontonkan kesalahannya gitu. Enggak seperti itu gitu. Cuma jadi dari cara penyampaian kitanya itu supaya si anak itu nggak ngerasa diperlakukan seperti itu gitu. Berarti mungkin bisa diibaratkan seperti simulasi drama ya Teh? Ya, betul, bisa Oke. bisa seperti itu Kisah-kisah mungkin contohnya kisah sehari-hari atau kisah seperti legenda. Kalau kisah yang religi, kisah nabi atau kisah para sahabat, itu bagaimana? Apakah halo? Halo, halo. Ah ya. Eh, kalau kedengaran suara saya Teh? Putus-putus, barusan terputus-putus. Oke, baru seperti.
Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalau kisah Nabi atau kisah para sahabat, apakah teknik penyampaiannya itu juga melibatkan anak sebagai pelaku atau cuma dari Teteh aja menyampaikan cerita? Kalau saya sih hampir semua cerita sebenarnya lebih senang melibatkan salah satu melibatkan anak-anak yang hadir karena dengan melibatkan mereka itu akan jauh lebih menyentuh hati mereka gitu karena seolah mereka ada keterlibatan langsung gitu nah di apa di cerita tersebut ya walaupun pada akhirnya memang itu cerita yang lalu gitu. Yeah. Nah, tapi setidaknya dengan melibatkan mereka ke dalam cerita tersebut, mereka merasa bahwa oh iya gitu. Nah, aku tuh ada loh di zaman itu gitu. Aku ada loh di saat itu menyaksikan langsung gitu. Dengan melibatkan mereka jadi secara emosional itu bisa membuat mereka merasa benar-benar tersentuh gitu. Nah, dengan apa yang kita sampaikan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, bagaimana respon anak ketika anak dilibatkan ikut sebagai pemain dalam cerita tersebut? Justru lebih seru karena mereka akan ngerasa bahwa wah ternyata aku bisa jadi pahlawan ya gitu di dalam cerita tersebut gitu. Terus wah ternyata aku bisa ya gitu apa berbuat salah gitu kan karena di dalam tokoh tersebut saya contohkan dulu kan ini contohnya ya misalkan Gali kamu tuh jadi siapanya gitu jadi tokoh siapa gitu kan. Nah ternyata Gali ini anaknya begini dia membantu berbohong gini. Jadi di fase itu kan si teman-temannya tuh sambil walaupun mereka senyum-senyum gitu kan, tapi mereka tahu bahwa pada akhirnya setiap anak itu pernah melakukan kesalahan ya berbohong misalnya pada ibunya atau apa. Tapi mereka tahu bahwa tindakan itu keliru gitu. Nah itu yang kenapa saya lebih senang melibatkan anak-anak pada cerita atau dongeng itu gitu. Oke, berarti memang ada efeknya dan ada impactnya ketika anak dilibatkan untuk sebagai pemain. Nah, Teh, ada pertanyaan yang mungkin sempat terlintas ketika Teteh mengajak anak untuk terlibat dalam sebuah cerita. Apakah cerita tersebut Teteh kasih secara mentah-mentah atau mungkin Teteh kasih seperti sebuah teks dialog lalu dibagikan kepada anak yang tampil? Enggak sih kalau saya sih kalau cerita enggak sepenuhnya langsung di ini ya dikonsumsi secara langsung enggak. Biasanya saya mencoba untuk membaca ulang cerita yang ingin disampaikan gitu. Nah, ketika saya merasa bahwa ada poin-poin tertentu yang memang ini perlu ditambahkan, misalkan dengan nilai-nilai pesan-pesan moral misalnya, atau oh ini kayaknya nggak boleh disampaikan nih karena kalimatnya atau apa itu bisa saya ganti dengan kalimat lain. Yang pasti intinya dongeng yang ingin saya sampaikan, bagaimana membangun adab anak-anak jauh lebih baik adalah bagaimana kita menyentuh hati anak-anak itu untuk memiliki empati, mereka menyadari betapa pentingnya gitu empati, betapa pentingnya adab gitu. Itu yang biasanya saya lakukan. Oh, berarti ketika anak itu dilibatkan dalam sebuah cerita, bagaimana efeknya atau manfaatnya didapatkan oleh si anak itu selain mungkin anak itu bisa tampil dengan berani, mungkin apakah ada berubah dari sifat perilaku dan akhlak atau karakternya? Ya pasti. Walaupun memang itu butuh waktu ya, butuh waktu artinya enggak setelah dilibatkan dalam cerita lantas di esok harinya dia berubah secara drastis enggak sih. Tapi secara bertahap kita melihat bagaimana anak-anak itu memiliki perubahan baik gitu. Ketika kita seringnya mendongeng melibatkan anak-anak dan mengajarkan adab itu melalui dongeng-dongeng yang saya sampaikan gitu. Perubahannya terlihat sekali. Cuman persoalannya memang enggak sedrastis ketika terus kita mendongeng hari itu saat itu juga mereka berubah enggak begitu. Ya, pastinya butuh waktu. Ya. Dan mungkin juga simsalabim abrakadabra tuar gitu langsung berubah kan tidak mungkin juga. Yang abrakadabra. Ya, tidak mungkin juga langsung berubah langsung jadi baik kan tidak mungkin. Memang betul kata Teteh tadi memang
butuh adanya proses, adanya waktu supaya mereka bisa berubah. Mungkin sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan curhatan atau apa sih yang mungkin janggal nih bagi kawan-kawan bagi literasi yang mau ditanyakan, silakan silakan tulis nanti akan kita bacakan. Nah, Teh kita lanjutkan Teh. Eh, Kalau begitu, apakah cerita yang Teteh bacakan itu terbatas untuk cerita di dalam Indonesia, di dalam negeri, atau ada juga nak Teteh bercerita ceritanya tuh dari luar negeri gitu? Sebenarnya kalau saya sih banyak tidak membatasi ya, tidak membatasi buku cerita yang disampaikan karena kalau di TBM saya sih terbatas bukunya tuh jarang yang buku dongeng dari luar negeri ya. Ada yang sebenarnya banyak sekarang yang dari Perpusnas itu banyak terjemahan ya, yang dari Perpus. Cuman justru yang dari terjemahan itu saya temukan memang beberapa yang perlu digarisbawahi bahwa ternyata cara penyampaian orang luar negeri itu dalam mendongeng beda ya dengan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan benar-benar sangat diperhatikan kalimatnya tuh untuk dengan anak-anak itu kan lebih hati-hati kalimatnya. Tapi di buku-buku terjemahan luar tuh kalau kata orang Sunda terlalu to the point bahasanya tuh dan kayaknya banyak beberapa yang nggak cukup cocok gitu untuk disampaikan ke anak-anak gitu. Makanya saya selalu mencoba untuk mengubah di cara penyampaiannya gitu, di cara penyampaian dan dari isinya pun saya sedikit rubah gitu. Yang pasti intinya sih kita kalau saya mengedepankan poin bagaimana anak-anak itu bisa menangkap kesan baik dalam sebuah dongeng yang disampaikan. Nah itu aja sih intinya. Oke, nah Teteh kan juga penerima bantuan 1000 buku juga nih Teh. Nah, kan tidak semua cerita yang di dalam 1000 buku itu adalah cerita dari Indonesia. Kan ada juga beberapa terjemahan dari luar negeri. Nah, cerita tersebut ketika disampaikan ke anak, apakah mentah-mentah isi dalam buku tersebut atau mungkin Teteh modifikasi? Ya, kalau saya sih biasanya tetap pure murni. Kalau kisah sih tetap pure murni. Misalkan ada satu buku dari kalau nggak salah dia menceritakan tentang tokoh perempuan dari India kalau nggak salah. Cuman di dalam buku tersebut itu ada kalimat bahwa si tokoh tersebut itu ada perceraian, ada apa. Itu kan maksud saya tuh itu bukan kata yang harus didengar oleh anak-anak kan. Maksudnya jadi justru itu adalah kata-kata yang harusnya kita hindari gitu ya, tidak untuk disampaikan pada anak-anak. Makanya saya bilang ini kok di dalam buku anak-anak ada kata-kata seperti ini ya. Cuman akhirnya itulah kenapa kita sebagai penggerak literasi atau pengelola TBM itu dituntut untuk improvisasi ya, improvisasi dalam penyampaian. Jika itu hal yang tidak perlu untuk disampaikan pada anak-anak, ya nggak perlu disampaikan gitu. Paling kita lewati dengan tidak harus menyebutkan hal tersebut gitu. Yang intinya kita mengajarkan anak-anak tuh bagaimana tokoh ini bisa menjadi seorang tokoh besar di negara tersebut. Nah itu yang poin utama yang harus kita ajarkan, bukan soal kisah secara personal tokoh tersebut ya. Nah itu yang biasanya memang dituntut kita untuk cerdas dan bijaksana dalam penyampaiannya sih. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Nah, ada satu bukan kejanggalan sih, ada satu yang mungkin yang janggal di hati saya. Mungkin ketika Teteh menyampaikan cerita itu kan tidak semua yang dari Indonesia, ada juga dari luar negeri. Tetapi ada juga cerita itu nilai-nilainya atau kisahnya itu nilai moralnya itu mengutip bahasa daerah. Nah, Ya. atau bukan peribahasa mungkin atau kutipan-kutipan pokoknya yang mengandung nilai-nilai moral, adab, tetapi disajikannya dalam bahasa daerah atau mungkin bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Nah, kalau untuk bahasa di luar daerahnya, mungkin Teteh kan bahasa Sunda. Nah, kalau misalkan Teteh mendapatkan petuah atau nasihat dalam cerita, tetapi dalam bahasa daerah lain atau mungkin bahasa Jawa, bagaimana cara Teteh menyampaikan? Apakah Teteh menyampaikan ini petuahnya ada ini maknanya atau bagaimana Teh?
betul. Kalau saya lebih kalau petua atau kutipan itu saya lebih senang menyampaikan secara gamblang ya. Realnya dalam kutipan itu bahasa apa itu sampaikan. Justru dengan begitu anak-anak itu menambah deskripsi kosakata mereka ya. Artinya mereka menambah kosakata untuk tahu bahwa ternyata versi kalau bahasa Jawanya begini tuh artinya ini gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ini tuh artinya ini gitu. Jadi kalau Berarti untuk kutipan atau petua, saya istilahnya biasanya menyampaikan secara ya, istilah betul. memperkenalkan bahasa daerah kepada sang anak. Sekali tepat. Jadi itu kan menambah kesana pengetahuan anak dari berbagai bahasa. Nah, ini salah satu metodenya. Jadi lewat dongeng memang. Berarti mungkin kalau saya mungkin besok ketika mempraktekkan sebuah dongeng, mungkin saya akan keluarkan petuah atau pantun atau mungkin falsafah orang Minangkabau, mungkin tidak masalah bagi sang anak. Iya, iya bisa. Kenapa enggak? Justru itu ini ada salah satu metode ya untuk kita mengenalkan tradisi gitu. Entah itu tradisi pantun, entah itu tradisi. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada nama sindiran, ada pokoknya yang istilah-istilah kayak petuah-petuah, nasihat lama ya, nasihat-nasihat lama itu justru ini kesempatan untuk kita menyampaikan hal-hal tersebut gitu melalui dongeng tadi. Gitu. Kalau sengaja kita mengajarkan, saya rasa anak-anak cukup boring deh kalau belajar itu cukup boring ya. Tapi kalau melalui dongeng itu jauh lebih efektif. Misalnya kita cerita tentang contoh maling kundang gitu kan, tapi di dalam situ ada pesan si mama gitu kan, mama kan dengan bahasa Minang misalnya, itu kenapa enggak kita sampaikan secara real bahasa Minangnya, tapi dengan begitu bisa menjelaskan kalau versi bahasa lokalnya seperti apa gitu. Nah itu jadi mereka mendengar, kayaknya saya pernah dia dengar dengan kalimat ini kayaknya dari Minang deh gitu. Jadi anak-anak itu menambah gitu, menambah wawasan mereka gitu. Oke, berarti memang anak itu bahwa di Indonesia ini tidak hanya bahasa Sunda, tidak hanya bahasa Indonesia, banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang mungkin bagi sang anak baru tahu, ini dia seperti itu. Betul sekali gitu. Jadi setidaknya kan suatu saat ketika mereka mendengar dari gurunya atau dari teman-temannya yang notabene mungkin berasal dari daerah tersebut, dia dia pernah mendengar, kayaknya saya pernah dengar deh kata ini gitu, atau saya dengar cerita ini gitu. Nah jadi ada penghubung gitu suatu saat ketika mereka berkomunikasi dengan orang-orang dari luar gitu. Oke. Teh, sepengalaman Teteh berdongeng, apakah pernah Teteh menyampaikan dongeng kepada anak tetapi 100% menggunakan bahasa daerah? Kalau dongeng bahasa daerah, bahasa Sunda tuh kayaknya sih kalau bahasa Sunda saya skill kemampuan bahasa Sunda saya tidak terlalu bagus. Jadi kayaknya lebih dicampur bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Untuk bisa memudahkan mereka memahami karena saya bukan tipe orang yang saya pura-pura bisa nih atau kalau belajar untuk bisa untuk menguasai bahasa Sunda versi saya sih pasti bisa gitu. Cuman untuk menyampaikan ke anak-anak kan perlu sedikit kehati-hatian ya untuk mendongeng gitu kalau bahasa Sunda gitu. Oke. Berarti memang kita tinggal strategi kita aja lagi yang memilah-milah bagaimana sih bahasa yang akan dipakai. Betul sekali. Walaupun kalau menurut saya sangat penting kita mendongeng dengan menggunakan bahasa lokal ya. Artinya kita justru di situ merupakan satu poin penting bagaimana kita mengajarkan bahasa ibu pada anak-anak. Dan itu memang dilakukan walaupun bertahap ya artinya. Ya, tapi konsisten dilakukan dengan bahasa Sunda gitu. Berarti step by step kita memahami sebuah cerita itu memang bertahap, tidak langsung sekaligus ya Teh? Ya, betul sekali. Jadi segala sesuatu memang butuh proses ya. Kita nggak bisa berharap anak ketika didongengkan terus tiba-tiba kayak Cinderella gitu, pakai sepatu kaca gitu. Nggak seperti itu, butuh proses. Iya, mungkin saya belum pernah
ada cerita Cinderella dalam versi Sunda belum pernah dengar. Iya, jadi ya Saya begitu lah. juga pernah dulu ketika mendongeng di rumah baca anak nagari ini, ketika itu menggunakan buku Let's Read dari HP. Mm. Ketika itu ada cerita tentang objek wisata di Kota Bukit Tinggi, naik bendi, tetapi dialeknya tuh 100% bahasa Minang. Nah, Ya. persen bahasa Minang. Tetapi walaupun 100% bahasa Minang, tetap saya ketika bercerita itu ada pakai bahasa Minang, tetapi ada juga pakai bahasa Indonesia karena ada istilah-istilah kalau bahasanya saya itu zaman siswanya, zaman orang dulunya itu tidak ada di zaman sekarang gitu. Iya, dipahami. Suatu misalkan kayak benda dapur, nah di zaman sekarang itu pariu, Iya, zaman dulu beda lagi istilahnya gitu. betul. Sama kayak saya juga, kayak di sini juga, anak-anak di sini juga ketika dibacakan atau diceritakan dalam versi bahasa Sunda, mereka jarang yang tahu ceceting tenaon gitu ya, nyiruk itu tenaon gitu ya. Jarang sekali yang tahu. Jadi justru itu menarik, menarik karena mereka akan bertanya, Bu, kalau ari ceceting teh naon gitu, maksudnya apa sih ceceting itu gitu. Jadi akhirnya kan saya terpaksa improve dengan mencari gambarnya gitu kan. Ini loh gambarnya gitu kan. Gitu. Sebenarnya sih akan ada fisiknya ya, ada fisiknya gitu. Lebih bagus sebenarnya. Cuman karena fisiknya memang di BM saya belum ada gitu. Jadi itulah apa kita dituntut untuk apa segera mencarikan gambarnya, ini loh yang namanya cacing gitu. Menarik sebenarnya. Nah, boleh nggak kita misalkan seorang pendongeng bercerita kepada anak itu langsung di lokasi kejadian? Mungkin sebagai contoh, saya ketika bercerita Malin Kundang, saya langsung bercerita langsung di depan batu Malin Kundang. Apakah boleh seperti itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada pantangan atau apa sih ya, sebenarnya nggak ada pantangan bahwa kita dilarang bercerita. Kalau misalnya memungkinkan saya mendongeng misalnya tentang Gunung Tangkuban Perahu, terus saya mendongeng di dekat gunung itu, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalkan bisa mengkondisikan itu kan. Atau ketika saya berjalan-jalan misalnya mengajak anak-anak ke wisata sejarah Linggarjati kan. Kebetulan saya pernah mengajak anak-anak berwisata ke Gedung Naskah Linggarjati. Itu di sana saya cerita tentang bagaimana sejarahnya Linggarjati, siapa saja tokoh-tokoh di dalamnya. Itu justru menarik anak-anak. Jadi karena mereka akan banyak bertanya, Bu, itu siapa gitu, Bu? Ini apa gitu. Jadi kan di Gedung Naskah itu kan banyak ya kamar-kamar yang dengan model lama yang belum dirubah gitu aslinya. Oke. Itu ya. Berarti kalau istilahnya lebih bagus lah ketika anak dibawa ke tempat wisata dan langsung diceritakan nih misalkan asal usulnya mungkin. Ya, betul sih kalau menurut saya ya, sejauh itu tidak membahayakan ya posisinya. Artinya ketika kita di lokasi tersebut tidak membahayakan. Saya apa diajak ke Gedung Naskah misalnya, atau misalnya kita main ke Curug apa gitu kan, terus kita bercerita tentang asal muasalnya Curug apa air mancur apa air terjun tersebut tuh kenapa dinamain ini gitu. Nah, itu kenapa enggak gitu. Berarti selama ini saya tahunya itu kan cerita dari Jawa Barat itu kan tentang asal-usul Tangkuban Perahu doang gitu. Mungkin saya nggak tahu apakah ada mungkin asal-usul daerah lain atau asal-usul nama kota ini atau asal-usul tempat alam curug atau tebing lembah segala macam. Mungkin saya nggak tahu gitu. Sebenarnya banyak sih Kang ya, karena kalau maksudnya kita bisa mendengar versi lokal ya, bisa menanyakan ke masyarakat lokalnya sendiri, atau justru itu ke skill seorang pegiat literasi itu dituntutnya begini. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah cerita atau dongeng yang melibatkan tempat-tempat di sekitarnya gitu. Nah, kalau misal kita tidak menemukan di sekitar kita nih, kayak saya nih ada Bukit Panagaran namanya ya, Bukit Panagaran. Kita akan cari tahu dulu apa sih artinya Panagaran gitu. Nah, dari ketika kita tahu nama Panagaran tersebut, baru kita bisa mencoba untuk menciptakan satu dongeng gitu. Nah,
yang pada akhirnya di dalamnya itu akan ada poin-poin yang mengajarkan adab pada anak-anak, itu maksudnya. Oke, berarti memang selama itu tidak membahayakan atau tidak membuat anak itu terancam dalam bahaya tidak masalah. Tetapi memang juga tadi perlu adanya rambu-rambu atau etika ketika kita berkunjung ke suatu tempat. Begitu ya, Teh? Betul, betul sekali. Barangkali memang ada karena masyarakat kita masih terbatas pada adanya pantangan atau apa gitu ya. Nah, jika itu akan membahayakan, patuhi saja gitu. Kenapa tidak? Karena mungkin itu ada bagian dari pantangan atau apa itu mungkin bagian dari adab yang memang harus kita patuhi gitu maksudnya. Oke. Berarti memang istilahnya tuh kata pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu pepatahnya. Tepat, setuju. Betul. Nah, kalau seandainya itu kan tadi kita berbahas konteks mengenalkan adab melalui cerita rakyat ataupun kisah-kisah religi. Nah, kalau pernah nggak Teh anak itu diajak ke sebuah museum atau tempat makam pahlawan dan bercerita tentang pahlawan yang ada di daerah tersebut? Tadi saya sempat menyinggung ya bahwa saya pernah dua tiga kali saya pernah ngajak anak-anak ke Gedung Naskah Linggarjati. Semua kita tahu bahwa Gedung Naskah itu adalah gedung yang sangat penting ya dalam sejarah peradaban Indonesia gitu. Nah, di situ banyak sekali tokoh yang katakanlah para pahlawan Indonesia dari Soekarno-Hattanya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, gitu. Termasuk juga orang yang tokoh yang menjahit bendera Indonesia yang pertama gitu. Itu di Gedung Naskah itu ada semua gitu. Jadi anak-anak tuh bisa dengan perlahan, walaupun informasi itu terbatas, tapi setidaknya mereka menyerap gitu. Oh ini tuh gambar Pak Soekarno, oh ini tuh Bung Hatta gitu, oh ini tuh dimaksud dengan perundingan meja bundar tuh yang ini gitu. Jadi karena di Gedung Naskah itu dilengkapi dengan foto ya, ada dilengkapi dengan lokasi itu nggak dirubah gitu. Jadi anak-anak tuh bisa melihat langsung. Ketika kita menceritakan pun mereka udah ngerasa bahwa mereka bisa menyaksikan langsung gitu. Soalnya pada saat kejadian itu mereka pun bisa menyaksikan. Karena memang di situ posisinya persis seperti di awal kejadian gitu, nggak dirubah banyak gitu. Oke, Bagus sih. berarti memang semua aspek ya, mungkin dari aspek aspek kepahlawanan, aspek perjuangan, kemudian keberanian mungkin. Ya, betul sekali. Dan sangat menarik sebenarnya kan Kak kalau kita melibatkannya karena mereka banyak melihat gambar-gambar senjata kayak zaman dulu gitu kan. Itu mereka tahu oh yang seperti ini disebut meriam, oh yang seperti ini loh bambu runcing gitu. Yang mereka tadinya tidak bisa menggambarkan apa itu bambu runcing, apa itu meriam gitu. Tapi di Gedung Naskah ada beberapa gambar yang memang menggambarkan itu ya, ada berapa gitu. Jadi anak-anak tuh akhirnya tahu gitu. Oke, berarti sangat bermanfaat juga ketika anak diperkenalkan cerita dan melihat langsung secara real gitu bahwa cerita itu memang beneran ada gitu. Betul, betul. Enggak cuman jadi mereka bisa memilah cerita yang dimaksud dengan cerita dongeng, ada yang dimaksud dengan cerita sejarah gitu ya. Dan ini bukan cerita, tapi emang benar-benar sejarah gitu, bukan cerita hanya sejarah itu disampaikan dengan versi yang jauh lebih mudah dipahami oleh anak-anak gitu. Kalau sejarah itu kan versinya lebih real dan nyata dan sudah ada bukti sejarahnya. Betul sekali. Ada nggak kendala mungkin ketika Teteh bercerita kepada anak, mungkin ada kendala dalam Teteh menyampaikan atau mungkin ada istilah-istilah yang mungkin Teteh pun juga belum memahami itu apa makanya. Nah, saya bukan pendongeng ya, bukan pendongeng. Jadi mungkin kelemahannya dari anak-anak itu kan akan tertarik ketika mendongeng itu intonasi suara berbeda gitu kan, bisa memerankan karakter suara gitu. Nah itu jauh lebih bagus sebenarnya. Nah justru saya memiliki keterbatasan untuk itu gitu. Nah jadi
bukan pendongeng ya, artinya saya bukan pendongeng profesional yang emang benar-benar punya kemampuan untuk membedakan beberapa karakter suara. Makanya saya juga masih sangat belajar, perlu belajar banget gitu cara mengubah beberapa karakter suara itu supaya anak itu tertarik gitu ketika mendengarkan dongeng. Karena anak-anak tuh akan sangat atraktif ya ketika kita bisa membedakan beberapa suara, misalnya suara kancil gimana, suara harimau gimana, terus suara kura-kura kayak gimana, dengan ekspresinya juga, itu anak-anak tuh seneng banget gitu ketika, padahal sebenarnya saya cuma punya modal boneka tangan yang sangat kecil gitu, nah bukan kayak pendongeng yang profesional itu kan benar-benar yang pakai boneka yang gede gitu, yang apa gitu. Kalau saya enggak, cuman kebetulan punya boneka tangan kecil gitu kan, nah, libatkan cuman karena karakter suara saya bisa membedakan beberapa, itu anak yang tarik sekali untuk hanya ekspresif, anak ketawa gitu, ke bawah takut gitu kan, apalagi ketika kemampuan kita membawakannya itu bagus gitu ya, nah itu bagus memang, cuma itu tadi keterbatasan saya sebagai pegiat literasi tapi bukan pendongeng yang profesional, mungkin dari beberapa intonasi suara kali ya yang kurang bisa menguasai. Oke, apalagi ketika kita berhadapan dengan cerita yang full bahasa daerah, mungkin intonasi dialek ini satu dialek dengan dialek yang lain akan berbeda intonasinya. Betul, betul, betul. Itu dituntut sekali itu untuk bisa. Dan jadi kedengarannya kadang lucu gitu. Ya, berarti seorang pendongeng itu apakah dituntut harus memperkaya kosakata atau ya udah kata-kata aja gitu, tidak terlalu Nah, ah, kalau kalau saya sih sebenarnya lebih setuju kalau sebagai pegiat literasi atau pemilik TBM atau pengelola taman baca itu saya lebih setuju kalau kita diberikan kemampuan untuk mendongeng ya, untuk mendongeng dalam versi berbagai bahasa sih itu improve dalam artian kata lebih banyak bahasa yang kita kuasai itu jauh lebih bagus. Artinya kita punya beberapa improvisasi yang bisa dimasukkan ke dalam cerita gitu. Tapi kalau misalkan tidak pun, jika kita hanya menguasai bahasa lokal dengan bahasa Indonesia misalnya, eh, nggak masalah, itu akan baik juga. Cuman itu tadi cara penyampaian lebih ke ekspresi kita, intonasi suara, perbedaan karakter suara itu penting sekali untuk menunjang dongeng itu menarik perhatian anak-anak. Kalau menurut saya sih itu. oke, nah berarti kembali ke seorang pendongeng itu tergantung strategi yang mau dipakai, cerita yang akan dipakai, dialeknya, bahasanya, serta keterlibatan antara pendongeng dengan penonton. Karena kalau fokus untuk pendongeng ke penonton secara komunikasi satu arah mungkin kayak boring, bosan gitu. Bener. Ini boring deh dongengnya itu terus dibacain ya. Ceritanya itu lagi dibacain gitu kan. Iya, gitu. Kalau Betul. berinovasi dengan cara yang baru gitu. Eh, kalau saya sih lebih ke ceritanya ya. Kalau saya lebih ke ceritanya. Jadi anak-anak itu bosan dengan cerita yang berulang. Jadi setiap saat kita menciptakan cerita baru dan melibatkan tokoh-tokoh tuh dari anak-anak yang juga berbeda gitu. Jadi keterlibatan setiap anak di dalam sebuah cerita itu akan sangat efektif untuk anak-anak mencerna gitu. Nah itu yang kalau menurut saya ya, yang saya perhatikan dari anak-anak di taman baca saya. Oke, berarti kembali ke kitanya bagaimana mengemas sebuah cerita itu dengan semaksimal mungkin sehingga anak itu tertarik, tetapi pesan yang disampaikan masuk gitu. Ah, betul Oke, sekali. Betul. sebagai penutup, apakah ada pesan atau mungkin yang ingin disampaikan kepada para pegiat literasi atau mungkin teman-teman yang ingin mendongeng, bagaimana kita sebagai pendongeng itu uh, boleh dikatakan mengemas sebuah cerita itu dengan menarik, tetapi mengikuti kaidah, koridor, dan nilai-nilai adat yang ada dalam cerita tersebut tidak berubah. Betul, betul. Oke. Untuk sahabat literasi dimanapun berada, saya cuma berharap bahwa
kita sudah mendapatkan 1.000 buku dari Perpusnas, tapi perlu diperhatikan bahwa di 1.000 buku itu ada beberapa buku yang memang tidak sepenuhnya baik untuk dibaca ya sama anak-anak. Itu ada beberapa buku gitu. Jadi tolong untuk periksa kembali, atau setidaknya ketika anak meminjam buku dan sebagainya diperiksa dulu apakah buku itu baiknya dipinjamkan atau tidak. Dan ketika kita ingin menceritakannya kepada anak-anak, ada baiknya si cerita itu dibaca ulang ketika memang ada beberapa hal atau poin yang tidak perlu disampaikan pada anak-anak, sebaiknya tidak segamblang itu untuk disampaikan. Karena kita sebagai pegiat literasi tentu tahu syarat atau buah cerita yang bisa disampaikan pada anak-anak gitu ya, atau batasan-batasan yang harusnya ada di dalam cerita anak ini seperti apa gitu. Jadi bijaklah dalam cara penyampaian. Kalaupun misalkan kita agak kesulitan, kenapa tidak kita menciptakan dongeng versi kita sendiri dengan tokoh-tokoh yang tetap ada di dalam buku tersebut, dan pesan yang ingin disampaikan dari buku tersebut itu tersampaikan lewat dongeng versi kita sendiri. Nah, itu menurut saya itu bukan boneka yang bisa dijadikan uji coba ya, maksudnya. Jadi bukan coba-coba, anak-anak itu bukan untuk coba-coba, tapi mereka adalah aset terbesar. Mereka adalah harta yang paling berharga buat kita itu. Mereka lah yang akan meneruskan sejarah ke depannya gitu. Nah, dengan kita memberikan nilai-nilai adab dari cerita-cerita yang kita bangun sebaik mungkin, menanamkan empati sejak dini, itu yang menjadi poin penting untuk diterima oleh mereka. Oke. Itu mungkin. Oke, berarti memang dari kitanya harus kita baca lagi, kita pahami lagi isinya, kemudian kita kemas kembali ceritanya yang bisa dipahami oleh anak, tetapi nilainya tuh sampai kepada anak. Betul sekali, betul. Baik, terima kasih Teh atas pencerahan, inspirasi kepada kita semua. Bagaimana kita sebagai pendongeng ataupun pegiat literasi dimanapun Anda berada dapat mengemas sebuah cerita, tetapi nilai adabnya terjaga, baik nilai adabnya, nilai sosial budayanya, kemudian nilai kepahlawanannya mungkin. Nah, itu semoga bisa menjadi encourage dan catatan penting bagi teman-teman literasi, bahwa cerita itu sebenarnya bisa menyenangkan kalau kita pandai mengemas sebuah cerita itu dengan baik. Tepat sekali, betul. Oke, baik, terima kasih sahabat literasi dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan live IG pada sore hari ini. Saya selaku moderator Herna Pratama, relawan Rumah Bacaan Nagari, pamit undur diri. Dan terima kasih kepada Teh Vera yang telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Sama salam literasi teman-teman, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Menjalankan ibadah Selamat puasa. Berbuka puasa nanti ketika nonton jam 6, menunggu berbuka puasa, mungkin silakan ditonton. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi yang menonton jam 6 nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.